sudah 10 tahun jadi pengangguran dan adiknya pun berinisiatif untuk mengajak Shifu masuk ke dalam program TV di kantornya. Shifu didaftarkan dalam acara pencarian pekerjaan di TV. Tapi saat membuat video perkenalan, Shifu malah tidak berkata apapun dan malah ingin pergi begitu saja. Namun ia malah terlibat perkelahian dengan adiknya yang lain. Dan kejadian ini terus direkam oleh pihak TV. Karena kesal, Shifu pun menelpon pacarnya untuk ngajak nongkrong. Setelah itu menelpon sahabatnya juga. Tapi ternyata sahabat Shifu ini berselingkuh dengan pacarnya. Saat bertemu dengan Shifu, mereka berpura-pura tidak ada hubungan apapun. Tapi tiba-tiba pria ini mengajak Shifu putus. Dan karena sangat marah, Shifu mengambil HP pacarnya ini dan ternyata semua rahasia mereka terbongkar. Sungguh malang sekali kehidupan Shifu. Wanita ini sangat frustasi setelah penderitaan yang ia alami. Baru saja dipermalukan adik sendiri dan dikhianati sahabat sendiri yang merebut pacarnya. Shifu sampai tidak mau makan dan sulit sekali ibunya membujuknya. Tapi karena akhirnya ia sangat lapar, Shifu pun makan. Terlihat ibu dan adiknya bersikap baik kali ini. Dan ternyata mereka ada maunya. Adiknya meminta Shifu menyerahkan apartemen warisan neneknya kepada dirinya karena anak adiknya butuh biaya sekolah. Tapi karena memang sikap adiknya ini yang arogan, Shifu pun akhirnya terpancing emosinya dan terjadi perkelahian di antara mereka. Sang ibu malah terus membela adiknya dan Shifu malah diusir dari rumah. Ibunya pun sempat merasa bersalah dan Shifu benar-benar ingin pergi dari rumah. Bahkan uang pemberian ibunya tidak diambil sama sekali. Karena saat ini ia harus menyewa tempat tinggal sendiri, Shifu akhirnya mencoba untuk bekerja setelah 10 tahun nganggur. Tapi pencarian pekerjaan pertamanya berjalan cukup lancar walaupun ia mendapat bos yang agak mesum. Hari pertama bekerja di sebuah restoran yang sangat ramai membuat Shifu cukup kesulitan. Saat sudah mulai sepi, bosnya meminta Shifu untuk mengambil rokok di mobil. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang buang air di depannya membuat Shifu panik dan tak sengaja menyalakan lampu mobil. Berniat ingin mematikan lampu, Shifu malah membuat lebih kacau karena ia tak mengerti cara mengoperasikan tombol-tombol di mobil. Wanita ini datang ke sebuah tempat fitness dan mencari seorang pelatih yang tak sengaja ia temui tadi malam. Walaupun pertemuannya cukup memalukan. Ternyata Shifu ingin mengembalikan sarung tinju pria ini yang tak sengaja ketinggalan. Tapi Shifu malah tiba-tiba bingung karena malah ditawarkan member gym yang cukup mahal. Gym ini memang sedang cukup kesulitan karena kurang pemasukan sehingga mereka pun harus mencari member sebanyak-banyaknya. Shifu benar-benar kaget karena pelatih gym yang baru kenalan dengannya mengajak Shifu untuk bertemu di taman. Tentu saja Shifu sangat semangat karena ini baru pertama kali ada cowok yang mau mengajaknya jalan-jalan. Temannya sempat memperingatkan, palingan orang itu cuma mau merayunya ikut member gym. Tapi Shifu tetap ingin mencoba, mana tahu benar-benar ada yang mau berteman dengannya. Akhirnya Shifu dan Bowo bertemu. Terlihat Bowo cukup bingung memulai pembicaraan dan akhirnya terungkaplah alasan Bowo mengajak Shifu ke taman. Fitness tempat ia bekerja sedang melakukan pameran dan memberikan diskon untuk calon member baru. Ternyata benar sekali, Shifu bukan diajak kencan, melainkan ditawarkan untuk ikut member gym di tempat